Gue tahu semua orang pastinya pengen punya investasi emas, apalagi mereka yang udah berkeluarga dan terutama mereka yang gen milenial. Tapi sangat disayangkan untuk yang Gen Z pastinya jarang banget yang dia investasi emas. Dia lebih milih Bitcoin, saham yang sekiranya itu untung cepet. Nah, tapi di sini gue mau fokus untuk video ini sisi gelap atau bisa dibilang penurunan emas drastis itu waktu kapan aja, dan kiranya apakah kedepannya itu investasi emas itu enak atau enggak untung atau enggak. Dan yang pasti inilah kenapa investasi emas kedepannya itu sangat buruk, dan bisa dibilang kalau misalnya lu nggak pintar-pintar analisa, lu nggak pintar-pintar bijak, dan lu pengen untung cepet, jangan saranin buat lu itu kalau misalnya lu investasi emas. Kenapa? Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya kenapa sih emas itu sangat bahaya banget untuk kedepannya guys ya, kecuali kalian yang fokus untuk long term atau jangka panjang. Tapi yang jangka panjang jangan tenang dulu, jangan kalian pikir kalau misalnya itu nyaman, kalian gak mikir segala macamnya. Nah, kalian lihat nih, gue dapat data kalau misalnya di peluang sendiri di tahun 1980-an emas ini naiknya itu lumayan guys ya. Ini 79 apa 80-an gue kurang tahu. Tapi di waktu inilah, nah 80 sampai ke 81 ini turunnya ini lumayan guys ya. Ini lagi tinggi-tinggi nih. Bahasanya nih lu dikasih tinggi-tinggi nih dari 35 os. Nah, lu naik sampai 1850 dan turun sampai nih sekitar kurang lebih berarti sampai 500 ya. Sampai sekitar kurang lebih ya pokoknya 400-500 lah. Dan kapan normalnya bang? Nah, lu lihat ya, dari 1850 sampai 254 ini butuh waktu sekitar kurang lebih 23 tahun. Enggak deh, butuh waktu sampai normal guys ya. Nih, ini posisi ini sampai gila bro, 30 tahun ya untuk posisi seperti ini nih, lu bisa lihat nih. Dan kenapa kalau misalnya emas itu sangat cocok banget kalau misalnya lu benar-benar jangka panjang. Kalau misalnya contoh ya guys ya, lu amit-amit banget nih beli di waktu kayak gini nih di 1850, dan kalau misalnya lu jual di tahun 2010, nah di sini nih itu lu untungnya lumayan coy. Tapi kalau misalnya lu di sini udah nafsu nih karena lu ada kebutuhan mendadak atau nggak apa, nah ini lu malah rugi parah karena lu beli lagi di harga mahal. Kayak zaman sekarang aja, sekarang tuh bisa dibilang sampai 3.500. Nah kalau misalnya kita lihat guys ya, ini juga nih dari historis sejarah dari Maxo. Jadi tahun 1980 ini turun 65%. Tahun 2013, nah ini turun sekitar kurang lebih 45%. Tahun 2022 18%. Ingat ya, sejarah adalah pola yang selalu berulang-ulang. Tapi di sini tenang aja, buat teman-teman kalau misalnya fokus untuk jangka panjang itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kita lihat guys ya, emas di zaman sekarang, emas diagram sekarang ya, hari inilah misalnya. Emas di zaman sekarang atau di hari ini ketika gua bawa konten, ini lumayan coy, lagi di harga yang benar-benar lumayan lah. Ini harga rupiahnya guys ya, di peluangnya lah. Tapi kalau misalnya lu lihat grafiknya sekarang, itu seharga kurang lebih 2,71, bisa dibilang turunnya lumayan lah. Yang sebelumnya sampai 3.095 per gram ya, sekarang udah nyampe 2.742.000. Nah, dari sinilah kenapa gue bisa bilang kalau misalnya emas ini sekarang itu lagi lagi nggak baik-baik aja. Dan kenapa sih emas itu bisa ngalamin kayak penurunan kayak gitu? Tentunya bisa dibilang kenapa emas bisa dibilang kayak gitu, lu bisa lihat nih grafik-grafiknya. Dan alasannya tentunya pertama karena dunia itu lagi damai-damai aja. Kalau misalnya ekonomi dunia lagi stabil segala macemnya, itu emas itu bisa kayak turun tapi nggak turun banget gitu, kayak stabil aja gitu, nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan. Kayak di tahun 2020, 2021, 2022 di bawah ke bawahnya. Nah itu kan standar tuh stabil ya. Tapi kalau misalnya lu lihat dari ya bisa dibilang ketika di tahun 2025, 2026 itu kan naiknya tuh lumayan tuh, sangat cepat banget ya. Dan itulah ada namanya krisis dan lain-lain. Tentunya bisa dibilang hal inilah yang membuat harga emas itu bisa naik dan bisa turun. Tapi kalau misalnya lu lihat juga kenapa sih emas itu juga bisa turun, karena nilai dolar atau USD-nya ini bisa dibilang lagi kuat-kuat banget, dan harga emas ini bakal kerasa mahal buat negara-negara yang lain. Akhirnya peminatnya itu sepi, dan suku bunga yang paling utama ini naik drastis. Karena kalau bank ngasih bunga tinggi kayak deposito dan juga obligasi, maka investor yang buang emas ini itu ya bisa dibilang mereka nggak dapat untung atau bisa dibilang mandul lah.
Nah, inilah kenapa bisa dibilang buat teman-teman harus bisa pinter-pinter jangan FOMO untuk beli emas di zaman sekarang. Apalagi habis lebaran banyak nih yang dapat THR dan juga pastinya teman-teman disisihin buat investasi. Kalau misalnya teman-teman buat long term banget nih 10 sampai 20 tahun itu emas tuh cocok. Tapi kalau misalnya lu cuman buat dapat untung scalping aja atau jangka pendek itu nggak baik atau percuma lu sia-sia yang ada rugi. Mungkin itu aja guys ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.